Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam acara perdebatan yang seru ya antara abang kita ya, Abang Fitra ya. Jadi saya rangkum ya perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sih kita udah gak penting gitu kan. Tapi menarik untuk kita saksikan teman-teman ya. Jadi gimana perdebatan Fitra dengan pengacara-pengacara yang lain teman-teman? Ini dia. Ditangkaplah mereka. Nah, disitulah mulai penyiksaan intimidasi. Dan sejak ditangkap tanggal 31 sampai 16 September 2016 itu tidak pernah Ibu Titin sebagai kuasa hukum mendampingi mereka. Nah, jadi disitulah Anda menduga Ibtu Rudiana berperan banyak di situ. Ya, karena pada saat penangkapan hari kedua atau ketiga itu langsung dilimpah sama Polda. Jadi peran Rudiana situ sudah tidak ada lagi. Dia hanya penangkapan, penyiksaannya di situ dan pengarahan. Dan terbukti bahwa keterangan Liga Akbar, Teguh dan Dede yang mengarahkan perjawaban segala macam dan menghadirkan saksi palsu, saksi bohong itu adalah Rudiana. Itu yang kita tantang tuh Pak Pocong. Anda jangan menuduh orang, itu namanya menuduh. Ini pengakuan itu di pengadilan. Jadi saya ingatkan saudara. Pengakuan di pengadilan, bukan kita tuduh ya. Ini makanya nonton sidang. Saya ingatkan itu. Silakan, kan sudah melaporkan. Saya ingatkan saudara. Kamu nggak perlu ngingatin saya. Bukan, artinya karena kita ini nggak boleh menuduh sebelum adanya nggak boleh, putusan yang ini telah kesaksian di pengadilan. Inkrah. Saksian siapa? Sebentar. Saksian siapa? Liga Akbar. Kemudian kesaksian Teguh. Kemudian kesaksian daripada Dede di depan Pradi. Dan menyebut Ibtu Rudiana. Jelas menyebut nama Rudiana. Jadi nggak bisa kita yang menuduh, itu sudah fakta di pengadilan. Walaupun orang menyebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu diadili, tidak boleh kita menuduh sesuatu. Itu teori, pada intinya bukan namanya masalah teori, itu moral justice telah berlaku di negeri ini dan masyarakat menyaksikan begitu biadabnya penyidikan saat itu, sehingga kita menunggu keputusan keadil dari Mahkamah Jangan asal menuduh Agung. orang. Kalau memang dia melakukan itu silahkan laporkan. Kamu hanya bisa berteriak begitu. Teriakanmu itu tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Kalau seandainya dan memang kesaksian di pengadilan. Begini Bung Eman. Saya mau tanya, kalau seandainya memang melakukan seperti itu, laporkan. Itu jelas itu. Bisa Jadi, dilaporkan. kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, silakan lakukan sesuai dengan proses hukum. Jangan menghakimi seseorang, jangan mengadili seseorang, gitu loh. Beliau ini kan sudah pernah diperiksa oleh tim asistensi dan sudah 6 kali juga diperiksa oleh tim asistensi. Dan melalui Pak Sandi di Pisumas Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran SOP yang beliau lakukan. Dan perkara ini juga kan sudah dilaporkan oleh rekan dari Jutek Bongso. Dan sampai saat ini belum ada putusan yang berkuatan hukum tetap bahwasanya yang bersangkutan melakukan penyiksaan. Jadi janganlah kita menggiring opini Rudiana melakukan penyiksaan sebelum adanya putusan yang berkuatan hukum tetap terhadap beliau. Itu namanya kita main hakim sendiri. Kita ini mau percaya pengadilan atau percaya asumsi-asumsi seperti itu. Tidak boleh. Kita harus menghargai orang. Tapi sebenarnya jangan diarahkan ke situ. Gitu. Ketika ini kan baru terkuak. Baru terungkap ada yang mencabut, baru di pengadilan. Kuak yang mana? Pertanyaannya kan belum ada saksi-saksi yang mengaku nanti kalau dan memang merasa ada nanti nggak jelas masalah bilang, oh saya dipukuli, masalah itu nanti putusan pengadilan nomor 2 yang jelas saksi itu sudah mencabut resmi di pengadilan proses, kalau dan memang sudah ada menyatakan ini gitu merupakan kenyataan baru dia mereka sama arahkan dia. Apalagi mau nunggu sidang lagi, sedangkan mereka terus dihukum seumur hidup. Yang namanya penganiayaan itu adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu lapornya kemana? Ya ke polisi. Tidak ada, kalian hanya ngomong-ngomong aja, hanya gitu loh. Bukan ngomong-ngomong kesalahan aja. kalian sudah terungkap. Anda percaya nggak penegak hukum? Sudah terungkap bahwa Anda ini seorang penegak hukum. saksi ahli dan saksi harusnya fakta yang Anda kita percaya kepada tampilkan di polisi, situ, Oke, baik. mendukung. Dan ada kezaliman di situ. Saya ke Pak Arianto. Seperti itu. Pak Arianto. Itu nggak namanya nggak fair. Iya. Ketika melawan Perot Habas ya, debatnya teriak-teriak. Pokoknya sama siapapun intinya teriak utama gitu kan. Seperti ini bilang tadi Perot Habas bahwa teriakannya tidak berkualitas tapi berkualitas. Mau enggak yang penting teriak saja gitu kan. Dan ini dia tidak pandang bulu sama siapa gitu. Sama ibunya kemarin itu salah satu terpidana juga diteriakin gitu. Ini dia. Sepeda motor tersebut disita karena ada keterangan saksi ya yang saya belum sebut namanya di sini menerangkan bahwasanya ya motor warna pink tersebut ya dari teman dekatnya itu membenarkan itu adalah milik dari PS dan motor itu setelah kejadian berubah warnanya biru kuning gitu.
Itu nanti di pokok perkara. Karena itu dalam proses. Maaf ya, itu motor bukan warna biru kuning. Pertama warna ungu. Sebelum Ibu, tadi saya tanya Dede, apakah motornya itu pernah biru kuning? Pernah, kata beliau. Enggak. Dan dia berubah-berubah. Enggak, saya yang bertanya ke Dede. Gitu loh. Karena kan dia temannya. Bang, ibunya mau meluruskan yang punya Ya. motornya. Saya Silakan tadi- Bu, silakan, Ya. silakan. Tunggu dulu. Ini tunggu dulu. Silakan. Jangan diarahkan seperti itu. Silakan Bu. Bagaimana? Saya Jelaskan masih Bu. bicara. Jadi mereka bicara, tadi saya diam. Gitu loh. Artinya Silakan Bu. apa? Silakan. Artinya Jawab, silakan. tadi Dede sudah menjelaskan. Karena sudah saya jelaskan tadi jawaban Polda, langsung berubah lagi. Nah, dari keterangan nama Peggy saja di sini sudah tidak konsisten, Bung Karni. Bahwasanya namanya itu sudah ada 2 nama inisial. Yang pertama Robi, yang kedua Pegot. Jadi saya mencurigai Perong ini bisa melekat kepada yang bersangkutan. Karena ada ya saksi teman beliau ya yang mengetahui nama Perong itu nama panggilan beliau. Dan itu nanti biar proses penyidikan yang akan mengungkapkan itu, bukan saya. Pada tanggal 2 September 2016, apakah penyidik pernah ke rumah ibu? waktu 2016 Iya, tanggal 2 September 2016. nggak ada. Benar nggak ada? Bener demi Allah, demi Ada Rasulullah. nggak dia menanyakan kenal yang nggak namanya Peggy? Nggak ada, Terus mereka tanya di mana keberadaannya? nggak ada. Cuman Nah, waktu ini- penggerebekan aja itu ada. Ya itu polisi nanyain Peggy kemana gitu aja. Sejak ada penggerebekan terus Mas Budi minta foto, minta kartu keluarga, udah nggak ada yang namanya Polda apa polisi ke rumah, nggak ada lagi sampai 8 tahun. Oke, silakan dikoreksi saya. Saya pernah melihat berita bahwasannya ibu menyampaikan kepada polisi yang datang itu bahwasannya Peggy itu berada di Bandung. Silakan dikoreksi saya. Apakah pernah ibu menyampaikan seperti itu? Ya itu waktu ada penggerebekan Ya aja. berarti kan ada ya. Ya penggerebekan pertama aja udah. Nah, makanya saya tanya, tanggal 2 September 2016, mungkin ibu sudah lupa ya karena 8 Nggak ada tahun. Pak, nggak ada. Oke, baik. Nggak apa-apa, karena memang ini sudah lama juga. Ya saya juga masih waras sekali Pak. Orang saya ibunya. Tenang Bu, tenang dulu. Tenang dulu. Terus sih, saya tidak bilang ibu tidak waras. Slow aja, masih ada pertanyaan saya. Tenang aja Bu. Nggak apa-apa, nanti ini bisa terungkap gitu loh. Ya, Nah, dari saya benar. tanya-tanya itu kan Nah. tadi udah agak gimana gitu, gemetar atau apa gitu, nggak apa-apa. Ya maklum Pak, orang namanya orang kampung. Nggak apa-apa, juga kalau biasa. kalau kita jujur dan berani itu nggak mungkin kita gemetar. Nah itu ya semakin menarik sebentar. Dan ini lagi Bu Titin juga tidak luput dari teriakan juga gitu kan si Abang Fitra gitu. Ini ada videonya. Di dalam ketentuan hukum acara pidana kita ada 5 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi, ya. Yang kedua, surat. Yang ketiga, petunjuk. Yang keempat, keterangan ahli. Yang kelima, keterangan terdakwa. Oke? Saudara mengatakan semua rekayasa. Coba saudara sampaikan di forum yang mulia ini, rekayasanya yang mana saja sesuai dengan alat bukti yang 5 tadi. Sampaikan. Jadi Pak gini, saya sudah berulang kali saya juga menyatakan hakim boleh Enggak. Alat bukti yang saya bilang tadi mana yang rekayasa? Bukan hakim. Alat bukti yang 5 tadi mana yang rekayasa? Saudara mengatakan semua rekayasa. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti. Bukti permulaan yang sah dan cukup. Saudara mengatakan tadi semua rekayasa. Anda bahaya seperti seorang penegak hukum. Kalau memang penyidik salah, kita sepakat hukum itu penyidik. Tapi kalau memang penyidik itu benar, Anda telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Jadi, saudara tolong berikan di antara yang 5 tadi, mana yang rekayasa? Coba, saudara sampaikan. saya tadi sudah menjelaskan Pak, saya bicara fakta persidangan. Di fakta saya tidak pernah keluar dari fakta persidangan. Informasi ditangkapnya 7 orang itu hanya berdasarkan kesaksian Aep. Tidak, saudara mengatakan semuanya rekayasa. Saya catat di sini dan saudara sudah
terbitkan lagi di media lokal, saudara bilang. Yang rekayasa yang mana? Jangan Anda berbicara beralibi-alibi. Tidak, kita berbicara hukum di sini. Ibu saudara pengacara, berbicaralah sesuai dengan data dan fakta. Bukan berbicara alibi ataupun pendapat-pendapat saudara. Anda tahu nggak? Keterangan-keterangan saudara yang menimbulkan kesesatan hukum bisa berdampak kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Kita sepakat, institusi harus dijaga. Nama baik Polri harus dijaga. Tapi jangan sekali-sekali coba ya merusak nama baik institusi seolah-olah penegakan hukum ini tidak benar. Saudara mengerti nggak proses hukum yang sedang berjalan? Bukan hanya kepolisian saja yang melakukan pemeriksaan terkait dengan perkara ini. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Paham? Kasih kesempatan. Jadi tolong buktikan mana yang rekayasa. Kesempatan beliau menjawab. Ya. Gak usah dimarahin. Nggak, Pak. Bukan dimarahi, Bung Karni. Artinya kita sepakat. Kalau memang ada yang salah, kita nyatakan salah. Itu yang kita angkat. Maka saya bilang, hukum adalah sebagai panglima. Siapapun yang salah, tetap salah. Akan tetapi saya menginginkan Keadilan, Panglima. Keadilan. Iya, artinya begini, Pak Susno. Hukum itu buatan kita. Nah, kita sepakat tadi kan, kita sudah sepakat bahwasanya kita mengedepankan kebenaran. Akan tetapi, Bu Titin mengatakan semua rekayasa. Berarti nggak benar dong pihak kepolisian, nggak benar dong jaksa yang melakukan penuntutan, nggak benar dong hakim yang melakukan putusan pengadilan. Lantas yang saudara percaya siapa? Ya biar dia jawab apa. Gitu loh. Iya, Pak. Yang mana yang rekayasa? Coba. Pak, biar Bapak sentak-sentak juga saya nggak bakal nangis. Tidak Pak. menyentak-nyentak. Nggak bakal nangis. Mana yang menyentak-nyentak? Saudara sampaikan aja simpel saja. Ini rekayasa gitu. Biar nanti kita uji. Iya. Ya, mana yang rekayasa? Ya, yang rekayasa itu Pak, yang rekayasa itu dari awal masalah BAP terjadi penusukan. Sementara di pembuktian tidak pernah ada luka tusuk. Siapa yang merekayasa? Yang merekayasa siapa? Bapak ini BAP-nya mana yang rekayasa? BAP mana yang rekayasa? Bapak Siapa? Rudi. Enggak, berarti saudara mengatakan BAP rekayasa. Ya, BAP itu ngerti nggak apa itu? Pengertian BAP ngerti nggak? nggak ngerti Coba, Pak. Coba Bapak Enggak, saya saudara mengerti nggak yang katakan BAP? berita acara pemeriksaan Oke, Bapak. berita Ya. acara pemeriksaan itu yang diperiksa siapa? Bapak Rudiana. Sudah semeton ya, siapapun gitu ya. Tapi kesimpulannya ingkrah gitu. Dan ini sekarang giliran Bu Titin ya yang meneriaki sekarang ibunya dari Bapak Pitra gitu kan, Tante Elsha gitu kan. Ini dah videonya. Tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Sakatata. Jadi dan gimana tujuh perbuatan terpidana Pitra dengan lainnya pengacara-pengacara yang lain, terjadi sebentar? penyiksaan dan itu Ini berani dia. sumpah pocong. Di PK, Aldi juga menyatakan bahkan sudah menyebut nama ada yang namanya Gun Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu, apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah Bu, ibu lihat berkas saya utuh deh Bu, saya yakin itu kecelakaan lalu lintas, ibu lihat berkas utuh, ibu begitu kekeh, ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat ibu tuh, kasihan Bu kalau itu terjadi, betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Keyakinan sumpah pocong itu karena Sakatata dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terserah kalau ibu begitu yakin. Ibu Jadi segitu aja video ya. Itu di antara semua dari sekian banyak itu teriakan-teriakan yang tidak berkualitas dari Abang Pitra gitu. Para tabah yang ngomong bukan saya ya. Segitu aja video ya. Semoga videonya bisa menghibur semua. Selalu diingatkan dari video, jangan cepat termakan hoax ya. Selalu jaga persatuan dan step kita. Dan jangan nakal tuh ya, nanti diteriakin sama Abang Pitra gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.